Wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang pembuatan miniatur takbut ukuran 23 meter. Perkenalkan, nama saya Jasron Lumbantoruan dengan NIM 4412301072. Nama saya Hendy Ginting dengan NIM 4412301066. Saya Gading Tiora Dwi Gaul dengan NIM 4412301084. Saya Kevin Manalu dengan NIM 4412301082. Perkenalkan, nama saya Enrico Fernando Site dengan NIM 4412301080. Saya Sigit Hardana dengan NIM 4412301074. Baik, di sini kami akan mempresentasikan laporan progres yang kami lakukan selama dari week 1 sampai dengan week 7. Baik, di dalam week 2 ini kami mulai dari kegiatan project charter, yaitu pembagian kelompok dan rotasi peran, kemudian review lens plan, GA, structural drawing, kemudian construction policy dan build strategi, kemudian WBS dan master schedule, dan penentuan skala. Permasalahan dan resiko yang kami hadapi di dalam week ini, yang pertama itu ketidaksesuaian ukuran atau proporsi saat proses redrawing lens plan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan waktu antara koordinasi antar kelompok. Kemudian dalam rencana minggu depan itu, kami merencanakan yang pertama itu penyempurnaan redrawing lens plan agar berbentuk whole dan presisi. Kemudian yang kedua adalah penambahan detail pada structural drawing, frame, stiffener, dan elemen struktur utama. Ini adalah dokumentasi dari foto kegiatan kami di week 2. Kemudian kami lanjutkan di progres week 3 itu. Kegiatan di week 3 ini yaitu menyempurnakan redrawing GA miniatur, yaitu profil, backplane, dan section. Yang di PIC oleh Gading, kemudian simplification list, redrawing midship section, dan draft soft list video per modul. Kemudian juga di PIC oleh Gading. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian detail konstruksi dan sambungan terhadap triplek atau lem, pin group mini backgroup strip yang di PIC oleh Sigit dan Kevin. Kemudian kegiatan yang kami lakukan adalah redrawing GI miniatur, yaitu profil, deck, dan plan, yaitu progresnya 100%. Kemudian simplification list dan redrawing mixed section dan draft short list video per modul berhasil dilakukan 75%, dan penyesuaian detail konstruksi dan sambungan triplek berhasil dilakukan 75%. Kemudian rencana kegiatan untuk week kedepannya atau week 4, yaitu melakukan block division drawing, kemudian part list marking drawing pasting layout, kemudian assembly drawing per block, dan pembuatan bills of material. Namun di week 3 ini kami mengalami masalah, yaitu tentang cara pembuatan metode sambungan yang belum optimal. Kemudian kami melanjutkan di kegiatan di week 5. Dalam kegiatan week 5 ini kami melakukan yang pertama itu redrawing GI miniatur atau profil deck plan yang tetap diketuai yang di PIC oleh Gading, kemudian simplification list dan redrawing mixed section, dan draft soft-list video per modul tetap di PIC oleh Gading. Penyesuaian detail konstruksi dan sambungan triplek itu di
PIC oleh Sigit dan Kevin. Kemudian progres pekerjaan yang kami lakukan di week 5 ini adalah berhasil melakukan 100% redrawing GI miniatur, yaitu profil, deck plan, dan section. Kemudian itu berhasil melakukan 90% pekerjaan dalam simplification list dan redrawing mid-ship section dan draft short list video per modul. Kemudian penyesuaian detail konstruksi dan sambungan triplek berhasil melakukan 85% kegiatan. Dalam week 5 ini kami mengalami juga permasalahan atau risiko, yaitu tentang sambungan yang tetap belum optimal. Kemudian rencana yang minggu depan atau week 6 yang akan kami lakukan yaitu block division drawing, yaitu bow, midship, stern, dan deck house. Kemudian part list, marking drawing, nesting layout. Kemudian yang ketiga adalah assembly drawing per block dan bills of material. Yang keempat, material procurement dan inspection. Ini adalah dokumentasi yang kami lakukan dalam kegiatan Progress Week 5. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Enrico menjelaskan tentang kegiatan dalam week 6. Baik, saya akan melanjutkan dalam week 6. Kegiatan minggu ini di week 6 itu ada redrawing GA miniatur, profil, deck plan, dan section. Yang kedua, simplification list plus redrawing midship section plus draft shortlist video per modul. Ketiga, penyusunan detail konstruksi dan sambungan triplek lem, pin screw mini, dan backing strip. Lanjut ke progres pekerjaannya. Yang pertama itu ada redrawing GA miniatur, yaitu ada profil, deck plan, sama section. Yang kedua ada simplification list and redrawing midship section plus draft shortlist video per modul. Dan yang ketiga penyusuan detail konstruksi dan sambungan triplek, yaitu lem pin atau screw mini dan backing strip. Dan rencana minggu depannya di week 7, yang pertama ada block division drawing, yaitu 4 blok, bow, midship, stern, and deck house, plus interface control. Yang kedua ada part list, marking drawing, dan nesting layout. Yang ketiga ada assembly drawing per block dan BOM. Yang keempat ada material procurement and inspection, yaitu triplek lem, cam, fastener, and sealant. Lanjut ke week ke 7. Lanjut ke BOM. Yang pertama itu ada kategorinya struktur. Nama materialnya PVC foam board. Speknya PVC board 3 mm 4x8. Satuannya pieces. Jumlahnya 60% dari jumlah ukuran 4x8. Fungsi utama dari kategori struktur itu keel bottom, frame, kulit, lambung, dan kebutuhan komponen lainnya. Yang keenam finishing amplas, speknya 400 sama 120, satuannya pitches. Kami akan mempresentasikan terkait WBS Progress Report. Kami persilahkan. Progress report dalam file WBS. Yang pertama ada dalam poin A, interpretasi, desain, dan construction policy.
dalam subbab A1 Project Charter pembagian 4 kelompok A sampai D dan rotasi peran OS kelas galangan konsultan per modul. Dalam progres ini kami memulainya dari minggu yang kedua, yang dimana plan dan aktualnya itu berkisar 100% dari week 2 sampai UTS, dan begitu juga dari UTS hingga sampai UAS. Subbab kedua ada review lines plan GA atau general arrangement dan structural drawing, yang dimana plan dan aktualnya itu berkisar 100% dari week kedua sampai UTS dan juga dari UTS hingga ke UAS. Subbab ketiga, construction policy and build strategy, di mana plan dan aktualnya berkisar 100% dari week kedua sampai UTS dan juga dari UTS sampai ke UAS. Subbab keempat ada WBS dan Master Schedule atau K602, yang dimana plan dan aktualnya berkisar 50% dari week pertama, tetapi aktualnya kami belum dapat memenuhi hingga 100% atau 50%-nya. Kedua, pada minggu kedua sampai UTS dan UAS itu berkisar 100%. Poin kedua atau poin B ada redrawing lines plan miniatur. Subbab pertama ada penentuan skala 1:1:25 sampai 1:50 dan ukuran utama. Plan dan aktualnya berkisar 100% dari week kedua sampai UTS dan juga dari UTS sampai ke UAS. Subbab kedua ada conversi table of offset ke skala miniatur. Plan dan aktualnya berkisar 50% pada week kedua dan plannya rencananya berkisar 50% pada week kedua dan juga 0% pada aktualnya. Kemudian pada week ketiga, plan aktualnya berkisar 100% dari week kedua sampai ke UTS, dari UTS sampai ke UAS. Subbab ketiga ada redrawing body plan, shear plan, dan half breadth atau CAD. Plan dan aktualnya berkisar 50% pada week kedua. Pada week ketiga berkisar 100% dari week 3 sampai ke UTS dan dari UTS sampai ke UAS. Subbab keempat ada verifikasi fairness dan identifikasi curvature. Plan dan aktualnya berkisar 100%, tetapi pada minggu ketiga aktualnya berkisar 80%. Pada week keempat berkisar 100% hingga sampai ke UTS dan dari UTS sampai ke UAS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sigit. Ini saya akan melanjutkan poin C, redrawing GA dan construction profile. Untuk subbab yang pertama, redrawing GA, miniatur, profile, deck plan, dan section. Dan kami mulai pada minggu 3 dan plan dari week 3 sampai week 7 itu 100% dan aktual yang kami lakukan juga 100%. Selanjutnya subbab yang kedua, simplification list, redrawing mid section, draft soft list video per modul. Untuk week 3-nya, plannya itu 60% dan aktualnya 60%. Karena di week 4, plannya itu 100%, aktualnya 75%.
Lanjut di week 5, plannya 100% dan aktualnya 90%. Lanjut week 6 dan week 7, plan dan aktualnya itu 100%. Poin yang D, production drawing dan material prep. Untuk subbab yang pertama, block division drawing. Untuk plan dari kami mulai pada minggu 4, dan plan kami dari minggu keempat hingga ke minggu 7 itu 100%. Tapi aktual dari minggu keempat hingga minggu ke-6 itu 0%. Dan aktual di minggu ke-7 itu 100%. Selanjutnya, untuk sebab yang kedua, part list, marking drawing, nesting layout. Untuk plan dari minggu keempat hingga minggu ke-7 itu 100%. Dan aktual pada minggu keempat hingga minggu ke-6 itu 100%. Dan minggu ke-7-nya itu 100%. Lanjut subbab ketiga, assembly drawing per block dan BOM. Untuk plan di minggu pertama, di minggu keempat itu 50%. Dan plan dari week 5 hingga week 7 itu 100%. Dan aktual dari minggu keempat hingga minggu ke-6 0%. Dan week 7 aktualnya itu 80%. Untuk sebab yang keempat, material procurement and inspection. Untuk plan pada minggu keempat itu 50%. Dan plan dari minggu ke-5 hingga ke minggu ke-6 itu 100%. Dan minggu ke-7 itu 0%. Lanjut aktual yang kami lakukan dari week 4 hingga week 7 itu 0%. Berikut saya akan tampilkan view daripada general arrangement yang telah kami buat. Pertama itu dari starboard side view daripada kapal tugboat itu sendiri. Terlihat di sini ada pembagian seperti crew room, terus ada engine room, fuel oil tank di bagian belakang. Lalu di bagian area atas deck itu ada wheelhouse deck seperti tampilan pada layar. Wheelhouse-nya di bagian sini. Lalu di wheelhouse roof-nya terlihat juga seperti tampilan di layar. Baik, masuk ke bagian main and rise poop deck. Itu ada beberapa ruangan terdapat pada bagian ini, seperti ruangan kapten, chief engineering, mess room, toilet, store, galley. Dan juga pada bagian below main deck-nya terdapat tampilan daripada engine itu sendiri. Di sini menggunakan double engine. Pada tampilan dilihatkan center of shaft-nya. Dan di antara itu ada fuel oil tank-nya. Dan di belakangnya juga terdapat radarnya. Nah, untuk dimensinya sendiri itu 23 meter dengan perbandingan 1:30 daripada skala aslinya. Lalu ini ada tampilan daripada profil end deck-nya. Seperti yang ditampilkan ada center profile, main deck and rise poop deck plan, bottom plan, dan juga tank top. Baik, masuk ke pembagian frame pada kelompok kami itu terdapat frame 0 sampai ke frame 18. Baik, pada pembagian frame ini telah disepakati oleh 3 kelompok. Jadi kami kebagian di frame 0 sampai 18 yang sudah kami rencanakan sebelumnya dan kami olah pada kelompok kami seperti tampilan di layar. Baik, mungkin selanjutnya untuk pembagian frame dan dimensi akan dijelaskan oleh rekan saya, Hendy. Kepada Hendy, dipersilakan untuk melanjutkan. Baik, ini adalah gambar dari frame-frame kami yang sudah kami pecah gambarnya. Di sini kami sudah membagi bagian part-partnya dan sudah kami tentukan dimensinya, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan proses fabrikasi. Baik, selanjutnya di sini juga kami sudah melakukan penggabungan daripada part-part
yang sebelumnya sudah dibikin sebagai gambaran umum daripada part nanti jika sudah disambungkan. Seperti pada frame 1, frame 2, frame 3, dan seterusnya sampai ke frame 18. Nah, langkah selanjutnya mungkin kami akan melakukan proses nesting untuk perpecahan part-partnya nanti di bahan baku utama daripada takbut itu sendiri. Mungkin untuk detail drawing sampai situ saja yang baru kami kerjakan atau kami progres. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jasron selaku ketua kelompok kami. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.